Sedari pagi kerajaan sudah sangat sibuk. Semua orang berbagi pekerjaan untuk menyiapkan perayaan atas kemenangan melawan bangsa iblis yang nyatanya tanpa diketahui seluruh rakyat Kekaisaran Ming bahwa sampai hari ini ternyata mereka masih dalam ancaman penyerangan bangsa iblis yang dipimpin oleh Su Ming dan selir Guanxi. Semua telah siap dan acara pun telah dimulai. Sejauh ini perayaan berjalan lancar. Berbagai hiburan dihadirkan dalam perayaan ini. Banyak raja, pangeran, putri maupun bangsawan yang menghadiri perayaan Kekaisaran Ming membuat Su Lanling semakin was-was karena ia sebenarnya sudah tak ingin melihat banyak korban berjatuhan, terlebih semua penyerangan yang terjadi tidak luput dari campur tangan ayahnya. Melihat kegundahan Su Lanling, Mei Lin beranjak mendekati singgasana Su Lanling dan mengajaknya berbicara. Apa yang mengganggu pikiranmu Gege hingga kau tak bisa menikmati acara yang kau selenggarakan sendiri? Ucap Mei Lin yang kini duduk di sebelah Su Lanling. Mei kau di sini, ucap Su Lanling sembari menatap Mei Lin. Ada apa Gege? Tanya Mei Lin lagi. Lihatlah semua orang sangat bergembir hari ini. Aku tak tega melihat kebahagiaan ini akan berakhir dengan pertumpahan darah lagi. Jawab Su Lanling. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan tanpa kesedihan, begitupun sebaliknya. Kebahagiaan dan kesedihan sudah menjadi satu kesatuan yang menjadi proses untuk melahirkan manusia yang kuat, dan kekuatan itu akan terlahir tergantung dari manusia itu sendiri yang mampu atau tidak melewati proses itu. Balas Mei Lin. Su Lanling terdiam. Ia memahami pernyataan Mei Lin yang baru saja ia dengar. Lagi dan lagi kau telah mengajariku arti dari kehidupan linear. Aku patut bersyukur atas takdir yang memberiku kesempatan menjadi orang terdekat Sang Dewi Penguasa, bahkan mendapatkan pengajaran langsung darinya, ucap Su Lanling yang mensyukuri takdirnya. Mei Lin tersenyum mendengar ucapan Su Lanling. Namun sesaat kemudian raut wajahnya berubah dingin karena Mei Lin merasakan aura iblis mendekat dan bahkan telah memasuki kerajaan. Melihat perubahan wajah Mei Lin, membuat Su Lanling langsung mengerti bahwa ada sesuatu yang tak baik telah terjadi. Apa mereka telah datang linear? Tanya Su Lanling. Bersiaplah Gege, jawab Mei Lin. Di mana mereka? Kenapa aku tak melihat kedatangan mereka? Ucap Su Lanling. Mereka menggunakan kekuatan penghilang raga Gege, jadi hanya orang-orang yang tertentu yang bisa melihat mereka. Sekarang bersiaplah Gege, apapun yang terjadi kau harus siap, jawab Mei Lin. Baiklah, aku mengerti, balas Su Lanling. Mei Lin kemudian menatap Feng memberi isyarat dan lanjut menatap Kaisar Huanzi yang ternyata juga sudah merasakan dan melihat kedatangan mereka datang pun menganggukkan kepalanya mengerti arti tatapan Mei Lin. Benar saja, tak berselang ada sebuah energi mengarah ke arah Su Lanling yang duduk di atas singgasana, namun energi itu tak mengenai Su Lanling namun terbentur suatu sinar yang ternyata melindungi tubuh Su Lanling. Sinar itu adalah perisai yang dibuat oleh Mei Lin untuk melindungi bukan hanya Su Lanling namun semua orang yang berada di kerajaan Ming. Mendengar suara benturan energi yang cukup keras membuat semua orang yang berada di halaman kerajaan itu terkejut dan menjadi takut karena mereka meyakini bahwa ada serangan di tengah-tengah acara perayaan ini. Su Lanling langsung berdiri dan menenangkan semua orang. Ia memberitahukan bahwa ini memang sebuah penyerangan namun mereka tak perlu khawatir karena mereka dalam perlindungan yang dibuat oleh Mei Lin. Harap tenang dan jangan khawatir. Ini memang sebuah penyerangan namun kalian tidak perlu takut karena kami sudah menyiapkan perlindungan untuk kalian. Sekarang kalian semua ikuti Yuelan dan Anchie, mereka akan membawa kalian ke tempat yang aman. Perintah Su Lanling yang langsung diikuti semua orang.
Saat semua orang beranjak pergi dari halaman kerajaan, serangan-serangan yang entah dari mana asalnya terus berusaha menyerang semua orang, namun tidak satu pun serangan yang mampu mengenai satu orang pun karena Mei Lin telah memberikan perisai untuk semua orang. Kesal karena serangannya tak ada yang mengenai satu orang pun, akhirnya Su Ming, selir Guanxi dan bangsa iblis menampakkan wujudnya. Semua orang yang melihat orang di balik penyerangan ini adalah Su Ming dan selir Guanxi yang ternyata dibantu oleh bangsa iblis itu pun sangat terkejut. Sedangkan Su Ming dan selir Guanxi menatap Mei Lin tajam. "Hah, ternyata kau cukup pandai juga memberikan perisai kepada mereka agar tak bisa terkena serangan dari kami ya, tapi sayangnya kau tak akan bisa bertahan lebih lama Dewi Sialan," ucap selir Guanxi meremehkan Mei Lin. Mei Lin hanya diam dan enggan menanggapi ucapan selir Guanxi. "Wah putraku, lihatlah dirimu sekarang telah menjadi kaisar kerajaan Ming. Kau terlihat begitu luar biasa putraku, tapi sayangnya kau tak pantas menggantikanku karena hanya aku yang pantas berada di sana dan hari ini aku akan mengambil kembali singgasanaku dari anak tak berguna sepertimu," sombong Su Ming. "Sebegitu butakah kau dengan kekuasaan hingga tanpa memikirkan rakyatmu? Kau menyerang, melukai dan membunuh mereka dengan cara bersekutu dengan iblis," geram Su Lanling. "Hahaha, aku sangat mencintai rakyatku, namun sayangnya mereka lebih memilih mengagungkan wanita sialan itu dan itulah mengapa aku bersekutu dengan Raja Iblis karena aku ingin menghabisi wanita sialan itu dan juga dirimu anak tak tahu diri," ucap Su Ming. "Kau tidak akan mampu menghabisinya ayah. Sadarlah dia adalah sang dewi penguasa yang tak satu pun makhluk di dunia ini mampu menghabisinya. Sadarlah ayah, jangan hanya karena ambisimu dan hasutannya membuat dirimu mengkhianati kekaisaran Ming. Sadarlah ayah. Aku, Mei Lin dan rakyat kerajaan Ming akan memaafkanmu," ucap Su Lanling berusaha menyadarkan Su Ming. "Kau pikir siapa dirimu hingga aku harus meminta ampun darimu hah?" teriak Su Ming yang marah mendengar ucapan Su Lanling dan menyerang Su Lanling menggunakan kekuatannya. Mei Lin yang mengetahui pergerakan Su Ming yang menyerang Su Lanling langsung melindungi Su Lanling dengan perisainya lagi. "Sudahlah GG. Kau tak perlu berharap maupun memohon untuk dia menyadari kesalahannya. Itu hanya membuang-buang waktumu," ucap Mei Lin. "Sialan kau wanita tak berguna, akan kuhabisi kau hari ini juga," ucap Su Ming. "Cobalah," singkat Mei Lin. Mendengar ucapan Mei Lin yang seakan meremehkannya membuat Su Ming terbakar emosi dan langsung menyerang Mei Lin dibantu oleh selir Guanxi. Jangan lupa subscribe, like, sedangkan bangsa iblis langsung dihadang oleh Su Lanling, Kaisar Huanzi, Feng dan Chen. Pertarungan pun tak terhindari. Su Ming dan selir Guanxi terus menyerang Mei Lin. Sebenarnya Raja Iblis sudah memperingati mereka bahwa target mereka adalah Su Lanling bukan Mei Lin karena jika mereka melawan Mei Lin maka merekalah yang akan kalah, tapi sayangnya karena amarah juga kebencian mereka berdua kepada Mei Lin membuat mereka lupa siapa yang mereka lawan hingga akhirnya apa yang diucapkan Raja Iblis benar bahwa mereka tak akan bisa mengalahkan Mei Lin dan berujung dengan kekalahan mereka berdua. "Hanya itu saja yang kalian bisa," ejek Mei Lin kepada dua orang yang sudah tersungkur dan mengeluarkan darah dari mulut keduanya. Sadar akan kesalahan yang mereka lakukan, yang lupa akan ucapan Raja Iblis bahwa mereka tidak akan mampu menandingi sang dewi penguasa. Mereka mencoba memohon ampun kepada Mei Lin tapi sayangnya Mei Lin sama sekali tidak memperdulikannya. "Ampuni kami Dewi. Kami mengaku salah," ucap Su Ming memohon pengampunan dari Mei Lin. "Beri kami pengampunanmu Dewi. Mohon selir Guanxi. Berikutnya yang lebih seru. Sayangnya aku bukanlah orang yang berhati baik sehingga dengan mudah memaafkan kalian dan hari ini akan menjadi akhir dari takdir hidup kalian berdua," jawab Mei Lin tegas.
Mendengar jawaban Meilin membuat keduanya semakin ketakutan dan mencoba meminta pertolongan dari Sulanling. Putraku, tolong ayahmu ini. Tadi kau mengatakan jika ayah sadar dari kesalahan yang ayah perbuat, kau akan memaafkan ayah, bukan? Maka sekarang tolonglah ayah putraku. Ayah berjanji akan menjadi orang yang baik. Tolong selamatkan ayah putraku, mohon Su Ming kepada Sulanling. Ayah, jika karena ketakutanmu akan akhir takdirmu membuatmu memohon ampun dan pertolongan dariku, maka maafkan aku ayah. Aku tak bisa menolongmu. Aku tak bisa membiarkan rakyatku menderita lagi, jawab Sulanling. Dasar anak durhaka kau. Anak sialan. Pergilah kau ke neraka. Marah Su Ming sembari berusaha menyerang Sulanling dengan sisa kekuatannya. Tapi sayangnya serangannya dapat ditepis oleh Kaisar Huanzi yang berdiri tepat di samping Sulanling. Sudah cukup aku memberikan waktu kepada dan kini saatnya ajal kalian menjemput, ucap Meilin dingin. Meilin berdiri dengan tatapan tajam mengarah kepada Su Ming dan selir Guanxi sembari mengeluarkan pedangnya. Dengan secepat kilat Meilin menebas kepala keduanya hingga terpisah dari tubuhnya dan terbakar menjadi abu. Episode sebelumnya 48. Episode berikutnya 50. Setelah kematian Su Ming dan selir Guanxi, kini kerajaan Ming telah kembali damai dan tentram seperti sedia kala. Setelah pertemuan di aula tadi pagi, kini Meilin telah menikmati suasana sejuk di taman kerajaan. Saat tengah asik memakan buah persik kesukaannya sembari menikmati kicauan burung dan hembusan angin yang sejuk, tiba-tiba suara seseorang menyapanya dengan suara lembut. Sepertinya Anda sangat menikmati hari ini, putri, ucap Kaisar Huanzi. Mendengar suara Kaisar Huanzi membuat Meilin memalingkan wajahnya ke arah Kaisar Huanzi. Anda di sini, Kaisar Han, ucap Meilin yang berbalik bertanya. Seperti yang Anda lihat, putri, jawab Kaisar Huanzi sembari tersenyum menanggapi pertanyaan Meilin. Mendengar jawaban Kaisar Huanzi yang seolah mengajaknya bercanda membuat Meilin sedikit tak suka dan langsung memalingkan wajahnya kembali menatap hamparan taman yang indah. Apa rencana Anda selanjutnya, putri? Apakah Anda akan tetap berada di dunia bawah? Tanya Kaisar Huanzi memulai percakapan. Entahlah, aku masih belum memikirkan apapun, jawab Meilin. Bukankah Raja Iblis telah memulihkan kekuatannya juga dan hamba merasa bahwa sebentar lagi ia akan mulai mengusik dunia atas, ucap Kaisar Huanzi. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa merasakan yang terjadi di dunia atas maupun dunia bawah? Tanya Meilin yang sebenarnya sudah penasaran sedari dulu akan sosok Kaisar Huanzi. Jika waktunya sudah datang, Anda akan mengetahui siapa hamba, putri, jawab Kaisar Huanzi. Terserah, sebal Meilin. Kaisar Huanzi tersenyum melihat wajah Meilin saat kesal. Yuelan, ayo kita pergi, ajak Meilin kepada Yuelan yang langsung pergi tanpa memberi salam kepada Kaisar Huanzi karena ia kesal tak mendapat jawaban dari Kaisar Huanzi tadi. Baik Nona, jawab Yuelan sembari berjalan di belakang Meilin. Menyebalkan. Memang siapa dia berani membuatku menunggu hanya untuk mengetahui siapa dia, umpat Meilin kesal. Bukankah Anda juga dulu seperti itu, Nona? Membuatku menunggu untuk mengetahui siapa Nona sesungguhnya, ucap Yuelan menimpali umpatan Meilin tanpa sadar. Jawaban Yuelan menghentikan langkah Meilin dan tentunya membuat Yuelan menabrak punggung Meilin yang tiba-tiba berhenti. Ada apa, Nona? Ucap Yuelan terjeda kala melihat wajah Meilin saat telah memutar tubuhnya menghadap dirinya. Kau bilang apa tadi? Tanya Meilin dengan menyipitkan matanya. Apa yang saya kata, ups?
Yuelan tersadar dengan apa yang ia katakan tadi. Maaf Nona. Hamba tidak bermaksud. Belum sempat Yuelan menyelesaikan ucapannya. Meilin langsung menjawabnya dengan kesal. Cek. Sudahlah kau sama saja menyebalkannya dengan dia. Kesal Meilin langsung pergi meninggalkan Yuelan dengan berteleportasi menuju kediaman Sakura. Oh, mulut ini benar-benar tidak bisa diam. Ucap Yuelan sembari memukul mulutnya sendiri lalu melanjutkan jalannya kembali ke kediaman Sakura juga. Sesampainya di kediaman Sakura, Meilin langsung menuju kamarnya, namun di tengah jalan menuju kamarnya ia bertemu Anci yang sedang membawa bahan makanan untuk dimasak malam ini. Melihat nonanya berjalan sendiri tanpa Yuelan, terlebih wajah Meilin seperti orang yang sedang kesal membuat Anci penasaran dan bertanya kepada Meilin. Salam Nona, ucap Anci memberi salam. Singkat Meilin menjawab salam dari Anci. Nona di mana Yuelan, kenapa Anda berjalan sendirian? Tanya Anci. Entahlah, mungkin ikut Kaisar Han kembali ke kerajaannya. Jawab Meilin kesal lalu berlalu meninggalkan Anci yang masih kebingungan. Apa maksud Nona? Sudahlah, nanti aku tanyakan langsung kepada Yuelan, gumam Anci. Di kamar Meilin berbaring sembari mengumpat kesal. Mereka berdua benar-benar menyebalkan. Kesal Meilin. Asteris yang mulia, kenapa Anda begitu kesal hanya karena Kaisar Han tidak mau menjawab pertanyaan Anda? Tanya Phoenix melalui telepati. Apa sulitnya menjawab, kenapa harus menyuruhku menunggu? Apa dia orang yang penting hingga Dewi penguasa sepertiku harus menunggu jawaban darinya? Menyebalkan, jawab Meilin. Apa Anda menyukai Kaisar Han? Yang mulia, kini Hansi yang bertanya kepada Meilin. Apa kau gila? Mana mungkin aku menyukai pria dingin dan menyebalkan itu? Kesal Meilin. Tapi perilaku Anda seperti pasangan yang sedang bertengkar, ucap Hansi. Dan ya yang mulia, sepertinya Anda lebih dingin daripada Kaisar Han, tambah Phoenix asteris. Mendengar ucapan kedua spirit beast-nya itu semakin membuat Meilin kesal, bahkan kini sudah duduk di atas kasurnya. Asteris, aku tidak menyukainya, dan apa kalian bilang aku lebih dingin darinya? Kalian aku hukum untuk membersihkan ruang dimensi dan tidak boleh memakan buah persik 1 bulan. Kesal Meilin kepada keduanya dan langsung memberikan hukuman kepada Phoenix dan Hansi. Tapi yang mulia, ucap keduanya terhenti dan langsung mendapat penolakan dari Meilin. Tidak ada tapi-tapian, sekarang diamlah sebelum aku menambah hukuman kalian berdua, ucap Meilin asteris. Phoenix dan Hansi langsung terdiam. Mereka tidak mau mendapat tambahan hukuman dari Meilin. Astaga, kenapa semua orang menyebalkan hari ini? Gumam Meilin kembali merebahkan tubuhnya dan tak lama ia tertidur. Hari menjelang sore, namun Meilin belum juga terbangun dari tidurnya hingga Yuelan memberanikan diri membangunkan Meilin. Yuelan mengetuk pintu kamar Meilin namun tak mendapat jawaban dan Yuelan memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Meilin. Melihat Meilin masih tertidur dengan pulasnya, Yuelan melangkah perlahan mendekati Meilin dan membangunkan nonanya itu dengan lembut. Nona bangunlah, hari sudah beranjak petang dan sebentar lagi makan malam, ucap Yuelan lembut sembari menyentuh tangan halus Meilin. Mendapat sentuhan dan panggilan dari Yuelan membuat Meilin menggeliatkan tubuhnya dan membuka mata indahnya. Aku ingin mandi, ucap Meilin dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Air sudah siap Nona. Anda bisa langsung mandi sekarang, jawab Yuelan yang ternyata sudah menyiapkan air hangat untuk Meilin mandi sebelumnya. Terima kasih Yuelan, jawab Meilin. Sama-sama Nona, balas Yuelan.
Meilin segera bangkit dan beranjak menuju pemandian dan Yuelan langsung menuju lemari untuk menyiapkan pakaian untuk Meilin. Episode sebelumnya. 49. Episode berikutnya. 51.